Dalam 3 menit, kita bakal kupas tuntas Honda Civic Hatchback Gen 10 FK7. Varian hatchbacknya ini menarik karena merupakan generasi terakhir, jadi masih terkesan baru. Pembahasan akan meliputi varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM dan pajak tahunannya. Pada tahun 2017, Civic Hatchback hadir dengan dua tipe, S dan E. Tipe S merupakan varian basic, udah dilengkapi dengan smart key dan remote engine start, fitur keselamatan aktif, engine start-stop, spion electric retract, cruise control, setir tilt teleskopik, electric parking brake dengan auto hold, front rear defogger, 2 airbag, serta pedal shift. Namun pengaturan jok masih manual, headlamp masih proyektor halogen, dan material jok serta door trim masih fabric. Untuk tipe E, fiturnya lebih lengkap, lampu sudah full LED, material jok dan door trim udah kulit, pengaturan jok depan elektrik, dan 6 airbag. Dibandingkan versi sedan, Civic Hatchback memiliki perbedaan pada warna interior, desain head unit, serta kapasitas bagasi lebih luas. Lalu pada tahun 2020, Honda melakukan facelift dan hanya menghadirkan satu varian yaitu RS. Perbedaannya hanya pada spion tengah auto dimming, finishing velg lebih gelap, aksen merah pada beberapa bagian, pedal stainless steel, dan desain knalpotnya. Dari sisi mesin, seluruh varian menggunakan mesin 1050cc 4 silinder turbo dengan transmisi CVT dan penggerak FWD. Tenaganya mencapai 173 PS dan torsi 220 Nm. Sekarang kita masuk ke kelebihannya. Pertama, kombinasi performa, efisiensi BBM, serta keasikan berkendara yang seimbang. Akselerasi 0 ke 100 km per jam sekitar 7,5 detik saja. Dan banyak yang bilang posisi mengemudinya enak serta mudah dikendalikan termasuk untuk pemula. Kedua, legroom baris kedua cukup lega untuk hatchback di kelasnya dan posisi duduknya nyaman. Ketiga, durabilitas mesin tergolong baik asalkan menggunakan BBM dengan oktan minimal 92 dan rutin servis serta ganti oli setiap 5.000 km. Keempat, biaya servis relatif terjangkau. Dari beberapa informasi, servis berkala umumnya berada di kisaran 600.000 hingga 1 jutaan. Sementara servis besar bisa mencapai 2 hingga 3 jutaan rupiah. Kelima, visibilitas pengemudi sangat baik. Walaupun posisi duduknya rendah, desain dashboardnya yang landai membuat pandangan ke depan terasa luas. Sekarang kita bahas kekurangannya. Pertama, fitur tergolong cukup minim, seperti tidak adanya sensor parkir, head unit aftermarket, dan belum dilengkapi radar Honda Sensing. Kedua, posisi filter oli menghadap ke bawah dan dekat aspal, sehingga rawan gasruk dan berisiko bocor. Ketiga, saat menikung tajam di kecepatan tinggi, ban terasa kurang menapak karena suspensi yang empuk sehingga cenderung understeer. Keempat, kekedapan kabin biasa aja dan road noise cukup terasa. Kelima, posisi tutup tangki BBM yang bisa dibuka dari luar membuat aspek keamanannya kurang optimal. Untuk konsumsi BBM, pemakaian dalam kota berada di kisaran 9 hingga 13 km per liter, sedangkan rute kombinasi tol bisa mencapai 16 hingga 20 km per liter. Kemudian pajak tahunannya dari 2017 hingga 2021 berada di kisaran 5 jutaan hingga 8 jutaan. Semoga cukup informatif buat yang berencana beli mobil ini. Silahkan komen jika ada yang kurang dan follow untuk informasi mobil lainnya.